Holder PP, sini kumpul. Aku mau kasih informasi dan juga update yang penting banget nih buat kalian. Ini seputar bagaimana masa depan PP ke depannya. Apakah masih layak untuk di-hold atau enggak? Aku juga menemukan sebuah sinyal yang penting banget nih teman-teman untuk masa depan PP, karena ini bakal nentuin PP bakalan jatuh lebih dalam lagi atau kira-kira bakalan ngepump. So, nonton video ini sampai habis, jangan di-skip ya. Oke, langsung aja pertama kita cek dulu di CoinMarketCap. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya kalian udah lama mantengin channel aku pribadi udah sering membahas update seputar PP ya, mulai dari harganya, fundamentalnya, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menjadi concern dari pertimbangan aku sempat memilih PP adalah karena si PP ini adalah salah satu koin meme yang memiliki tingkat volume perdagangan cukup tinggi teman-teman. Dan kalian tahu volume perdagangan itu menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi masa depan dia, terutama dari segi performance-nya, karena kan volume perdagangan yang akan membantu untuk menunjang ya dia bisa naik atau enggak gitu ya dari secara pergerakan harganya. Dan aku udah berkali-kali update ke teman-teman, PP ini dari segi volume perdagangannya tuh tinggi terus gitu. Dan yang paling bisa kita lihat itu terutama pada sekitar bulan November 2024 lalu ya, dimana volume perdagangannya PP tuh stay di atas terus. Nah, sekarang kita bakal cek di CoinMarketCap apakah kondisi seperti itu masih sama atau enggak. Nah, di sini aku udah rubah. All crypto itu diurutkan berdasarkan dari volume perdagangan 24 jam. Artinya kita bakal lihat nih siapa kripto-kripto yang menduduki peringkat teratas berdasarkan dari volume perdagangan 24 jamnya. Di nomor 1 di sini ada USDT dengan volume perdagangan 90,7 miliar US dollar. Di bawahnya ada Bitcoin 51 miliar ya. Kemudian di nomor 3 ada ETH. Nah, kita bakal langsung lompat aja ke bawah teman-teman. Dulu sih waktu pas PP lagi bagus banget performance-nya, dia ada di bawahnya Dogecoin. Jadi bukan Shiba Inu ya teman-teman yang di peringkat nomor 2 dengan volume perdagangan terbesar, melainkan si PP. Nah sekarang apakah kondisi tersebut masih sama atau kira-kira udah berubah? Kita bakal cek ya teman-teman. Jadi di nomor 1, berdasarkan volume perdagangan tertinggi untuk kategori meme coin itu ditempatkan oleh Dogecoin teman-teman, dimana Dogecoin itu memiliki volume perdagangan 2,5 miliar US dollar. Dan ternyata untuk peringkat keduanya dari sektor meme itu ada PP. Nah, PP itu memiliki volume perdagangan 1,5 miliar US dollar. Jadi secara situasi dan kondisi bahkan dari segi performance ini bisa dikatakan masih sama nih teman-teman, belum berubah. PP masih memiliki volume perdagangan yang cukup tinggi ya, dengan total 1,5 miliar US dollar tadi. Market cap di 5,5 miliar itu masih di range yang standar. 7 hari terakhir dia ada kenaikan 20% dan 24 jam terakhir dia lagi koreksi 2%. Sekarang harganya di 0,00001324 teman-teman. Dan seperti kita ketahui, PP ini sempat mengalami penurunan yang lumayan dalam ya, bahkan hingga nolnya itu bertambah 1 ya. Dan kita juga udah sama-sama tahu performance PP seperti apa. Di tahun 2024 itu dia sempat naik sampai ke 0,000026. Dan bisa dikatakan sekarang dia udah mulai kill zero ya. Jadi udah di posisi yang lumayan stabil kalau dibandingin dengan posisinya pada sekitar bulan Maret lalu. Sekarang di Mei itu udah bisa dikatakan lumayan recovery teman-teman. Nah, sekarang kita bakal cek ya, seperti apa sih analisa harga PP ke depannya. Oke, ini karena emang udah cukup lama ya nggak ada update. Di sini aku bakal coba bersihin dulu chartnya. Dan ini aku pakai chart dengan jenis yang logaritmik ya teman-teman. Jadi kalian bebas mau pakai regular, persen, indeks ya, atau logaritmik. Aku bersihkan dulu untuk chartnya di sini dari garis-garis ataupun dari pattern-pattern ya. Nah di sini pertama kita bakal coba untuk flashback dulu ya teman-teman. Jadi ini udah pernah aku sampaikan ke kalian, dimana sebenarnya PP itu kan membentuk sebuah pattern
yang aku sempat sebut adalah pattern rising wedge ya. Setelah itu kita coba clone dan pindahkan ke bawah. Nah, sebenarnya untuk rising wedge itu bisa disebut juga dengan bullish channel ya, dimana memang ada pembentukan higher high dan juga higher low. Nah, ini dia sempat ada satu kali fake out di bulan Mei 2024 ya, tapi setelah itu dia balik lagi ke dalam pola ataupun bullish channel ini teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini PP kan udah mulai naik ya, maksudnya dia memang sempat menyentuh level 0,000053 something ya, tapi sekarang udah mulai naik. Apakah ini udah selesai penurunannya, dimana kalau kita flashback lagi, sebetulnya pola rising wedge ini akan membawa sebuah harga untuk mengalami reversal dari yang sebelumnya itu naik menjadi turun teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ukur ya teman-teman, sebenarnya pola rising wedge itu kira-kira targetnya bisa terrealisasi sampai di mana sih? Kita ukur aja dari bagian resisten menuju support, kemudian setelah diukur kita coba untuk clone ya. Setelah itu kita pindahkan di tempat saat dia itu mengalami breakdown teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebih. Dan juga sebetulnya di sini PP itu ada penurunan yang kemarin terjadi, itu kena di demand zone ya kalau teman-teman perhatikan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, target penurunan yang dibuat oleh pola rising wedge ini tuh belum benar-benar sepenuhnya tercapai teman-teman, dimana untuk bisa kita katakan bahwa penurunan itu udah selesai ataupun udah clear ya, itu kemungkinan besar berdasarkan target PP ini bisa turun sampai ke 0,00040 ya, tapi baru di 0,00053 dia langsung ada kenaikan ataupun ada rebounds. Nah, apakah yang terjadi sekarang rebounds-nya itu udah menunjukkan bahwa penurunan sudah selesai atau belum? Nah, ini kita bakal coba panjangkan garis dari pola rising wedge-nya teman-teman untuk melihat ya, apakah PP udah keluar dari zona berbahayanya atau kira-kira belum nih. Nah, sebetulnya kalau teman-teman perhatikan di sini berdasarkan dari pola rising wedge-nya, PP itu belum bisa dikatakan aman. Kenapa? Karena di sini dia masih tertahan di bawahnya support dari pola rising wedge teman-teman, ataupun di bawahnya support dari bullish channel. Nah, terus gimana dong kalau misalnya PP mau dikatakan aman? Oke, di sini aku mencoba untuk memberikan dua skenario ya. Yang pertama skenarionya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman, kalau pola rising wedge itu dia ditandai dengan pembentukan higher high dan juga higher low ya, atau di sini lembah yang semakin tinggi dan juga puncak yang semakin tinggi. Nah, yang terjadi sekarang adalah dia udah breakdown, kemudian dia ada rebounds. Kalau misalnya PP itu ditolak dari level 0,19 atau 0,18 ya, dia nggak bisa reclaim area tersebut, nggak bisa naik di atas itu, atau at least nggak bisa masuk lagi ke dalam bullish channelnya, maka ada peluang dia bakal mengalami penurunan lagi sampai kemungkinan besar ke 0,0005 atau 0,004 teman-teman, kalau dia nggak bisa reclaim area 0,00018 sampai dengan 0,00019. Jadi dia nggak bisa masuk lagi ke dalam bullish channelnya. Dan kemungkinan besar kalau misalnya dia berhasil reclaim area 0,00018 sampai 19, maka dia bakal masuk lagi ke dalam pola rising wedge-nya ini, dan PP itu berpotensi untuk mencapai level 0,0005 teman-teman. Ini berdasarkan dari pengukuran pola rising wedge atau bullish channelnya, karena bisa dikatakan kalau dia berhasil reclaim ke atas ke 0,18 sampai 19, artinya yang terjadi sekarang ini adalah rising wedge-nya udah selesai, sudah di break ya,
Atau bisa dikatakan juga ini fake ya, turun sementara abis itu dia naik lagi, masuk lagi ke dalam polanya. Tapi kalau misalnya ternyata gagal, dia nggak bisa balik ya, di area 0,000015 ini ternyata dia gagal dan kemudian teman-teman melihat penurunan terjadi setelah itu sampai akhirnya PP balik ke 0,11 atau 10, maka mungkin skenario yang pertama ini di mana PP akan kembali menguji 0,0005 sampai 0,004 itu bakalan terjadi teman-teman. Jadi itulah kenapa tadi aku sebut sekarang ini adalah momen-momen penentuan penting buat PP, karena berdasarkan dari polanya ini bisa dikatakan hanya retest ya ke pola racing wedge-nya untuk selanjutnya turun lebih dalam, atau bisa jadi juga penurunannya udah selesai gitu. Dimana untuk persyaratan kita bisa bilang penurunan udah selesai, berarti PP harus bisa reclaim area itu tadi. Di area sini dia harus bisa reclaim closing candle di atas sini, dan baru kita bisa pantau lagi selanjutnya apakah bakalan lanjut naik atau dia bakalan sideways setelah itu ya. Oke teman-teman, jadi buat sekarang ini masa penentuannya banget, apakah PP akan memasuki bullish channelnya lagi atau justru yang sekarang terjadi hanyalah retest setelah pola rising wedge-nya itu terrealisasi. Kita bakal temukan jawabannya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu aja update yang bisa aku sharing seputar analisa PP terbaru ya. Dan sekali lagi ini bukan saran keuangan ataupun bukan ajakan buat teman-teman dalam melakukan aktivitas keuangan apapun termasuk yang berkaitan dengan cryptocurrency. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.